Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini saya sedang berada di depan rumah Dukun Santet sahabat. Jadi malam ini saya langsung mendatangi rumahnya. Nanti saya langsung masuk karena saya mendapat informasi dari salah satu warga bahwa dukun ini selain dia bisa menyantet, dia juga melakukan pengobatan santet sahabat. Jadi dia banyak menerima pasien yang berobat ke dukun ini sahabat. Jadi kita sudah di depan rumahnya, kita langsung masuk saja sahabat. Bismillah. Assalamualaikum. Permisi Ki. Perkenalkan Ki, nama saya Muhammad Nasihin. Nah, sebelumnya Aki saya panggil Aki atau Akang ini? Aki aja ya. Maaf Ki ya. Saya datang ke sini mau berbincang-bincang sama Ki. Mohon maaf ini saya kamerain nggak apa-apa Ki ya, buat dokumentasi aja Ki. Ya mungkin juga ya nanti kalau Aki kan sering, saya kan mendengar dari seorang katanya Aki sering ngobatin santet ya, mungkin nanti banyak juga pasien Aki ya. Nah, sebelumnya Ki saya mau nanya Ki, kan saya mendapat informasi dari seorang bahwa Aki ini bisa mengobati santet, benar ya Ki ya? Banyak pasien Aki yang datang ke sini? Banyak ya. Terus Aki ini mengobati santet apa menyantet juga Ki kalau? Mohon maaf Ki ya. Aki juga melayani santet. Oh, jadi Aki ini menyantet seseorang tapi bisa mengobati juga. Jadi kalau ada orang pasien yang kena santet itu datang ke Aki diobatin. Mohon maaf Ki ya, saya datang ke sini cuma mau bincang-bincang aja Ki. Gak apa-apa Ki ya. Aki ini kan kalau saya dengar-dengar banyak pasiennya Ki yang datang ke sini. Itu dari mana aja Ki pasiennya Ki? Pasien saya kebanyakan dari luar kota. Oh, kebanyakan dari luar kota banyak ya. Kalau saya boleh tahu sehari itu biasanya Aki melayani berapa banyak orang Ki? Sekitar 7 sampai 5. Itu di malam apa Ki biasanya? Apa setiap hari? Paling yang paling banyak kalau pasien saya itu di malam Jumat, malam Minggu. Oh, jadi di malam Jumat, di malam Minggu itu banyak orang datang ke sini. Untuk berobat atau untuk ada yang menyantet juga Ki? Oh, ada yang menyantet juga. Iya, ada yang berobat. Berobat. Oh, maaf Ki ya, kalau saya boleh tahu Ki, Aki ini dengan media apa sih ngobatin santet? Tapi media telur. Oh, dengan media telur ini. Itu telur apa Ki? Telur ayam kampung ya? Telur ayam kampung. Oh, telur ayam kampung. Itu biasanya Aki ini hanya dengan media telur aja atau ada yang lain Ki? Ini saya dengan telur ini. Oh, Aki ngobatinya dengan telur aja. Caranya gimana Ki ngobatin santetnya itu? Caranya kalau ada pasien sini, saya sakitnya ada di perut. Sakitnya ada di perut. Di kepala. Kepala. Tangan. Saya tempelin keluar. Oh, jadi kalau ada yang sakit di bagian tubuhnya seperti kepala, badan, perut atau bagian lainnya ditempelin di telur. Iya. Terus diapain telurnya? Saya tarik penyakitnya. Dengan media apa nariknya? Ada mantra-mantranya apa Ki? Iya ada. Oh, ada mantranya gitu. Ditarik penyakitnya. Iya. Masuk ke dalam telur. Saya tarik sini. Saya penyakitnya di sini. Oh gitu, masuk ke dalam telurnya penyakitnya ya. Mohon maaf Ki, Aki kalau mengobati seseorang itu ada tarifnya nggak Ki? Iya. Selalu ditarif gitu? Saya tarik. Selalu tarif. Berapa Ki minimal atau maksimal Ki biasa minta itu? 10 juta. Itu sudah pasti sembuh Ki? Iya. Oh, jadi Aki ini ngobatin nggak tahu urusan, yang penting orang datang ke sini bayar aja gitu. Orang datang sini, saya obatin, bayar. Oh, jadi Aki obati, tarik penyakitnya, mau tidak sembuh atau sembuh bukan urusan gitu.
Terus itu apa Ki yang membuat mereka percaya dengan Aki, kok bisa gitu? Banyak orang berobat sama Aki datang ke sini, terus penyakitnya ditarik masuk ke telur. Itu apa yang membuat mereka percaya kok bisa sampai memberikan uang 10 juta itu Ki? Karena tahuan penyakitnya di itu. Penyakitnya Di situ. dalam telur, Apa telur ini ada buktinya gitu? iya. Buktinya gimana Ki? Ketika keluar paku Keluar pakunya di mana? Di telurnya. di telur. Oh, Dari jadi penyakit kalau si pasien itu saya pindahin ke telur. oh, jadi pasiennya itu ditarik penyakitnya masuk ke dalam telur ini. Iya. Terus telurnya itu ada pakunya, ada darahnya, ada jarum, segala macam gitu banyak. Ada rambut. Ada rambut juga. Itu sudah pasti itu Ki. Pasti keluar dari telurnya itu. Pasti keluar dari telur itu. Itu emang biasanya pasien itu percaya aja gitu. Apa ada bukti lain Ki? Iya, percaya. Percayanya gimana biasanya? Sudah Dipecahin. dipecahin. Oh, jadi Aki ini setelah habis ngobatin, tarik pasien, tarik penyakit yang ada di pasien, masukkan ke dalam telurnya, lalu telurnya dipecahin di depan pasien Di itu. depan pasien itu. Langsung keluar darahnya atau Iya, keluar paku, tapi kebanyakan itu jarum. kebanyakan jarum juga ya. Jadi 10 juta. Jadi sudah ada tarifnya gitu. Iya, saya tarik. Orang datang ke sini memberikan 10 juta, penyakitnya ditarik masuk dalam telur, telur yang dipecahin, ada paku, ada jarum, ada darah. Iya. Kalau Aki menyantet dengan media apa Ki kalau saya boleh tahu Ki? Apa pakai kris ini? Dengan menggunakan kris. Keris saya. Gitu. Aki kan gini Ki ya, kan Aki tadi bilang katanya orang yang sudah datang ke sini sudah pasti bayar 10 juta. Dia pasti mau karena Aki sudah membuktikan sendiri. Maksudnya buktinya itu emang telur ini benar Ki dibuka itu ada darahnya gitu, Iya, dipecahin. Ini telur sudah untuk pengobatan orang belum? Wah, kalau yang ini Oh, ini belum untuk pengobatan. Jadi kalau ada pasien datang diobati pakai telur ini. pakai telur ini. Sahabat telurnya. Nah. Oh, jadi telur ini masih kuning ya Ki ya? Iya, Oh, belum ada darah-darah atau belum. belum ada. Jadi kalau pasien datang ke sini baru ditarik penyakitnya baru muncul darah Iya. setelah dipecahin. Iya. Jadi Aki, mohon maaf Ki, ada nggak Ki? Saya pengen tahu juga Ki kebenaran Aki ini. Mohon maaf Ki ya, bukan saya tidak percaya, tapi saya pengen tahu buktinya juga. Karena kan banyak sekali sih masyarakat yang bilang juga Aki ini tiap mengobati pasti telurnya itu pecah, ada darahnya gitu Ki. Ada nggak Ki telur yang sudah Aki gunakan untuk narik penyakit pasien itu tapi belum dipecahin? Saya pengen lihat Ki, ada telurnya Ki. Ada satu di sana. Yang mana telurnya Ki? Ini saya. Oh, di dalam situ. Iya. Itu sudah ada penyakitnya gitu. Iya. Oh, penyakitnya sudah masuk dalam telur. Iya. Mana telurnya Ki? Oh, itu. Oh, dipisah ya. Jadi telur ini gitu. Telur ini udah ada. Boleh dipecahin Ki, saya pengen lihat gitu Ki. Kalau benar emang ada penyakitnya di dalam telur itu. Buat apa kamu nanya-nanya saya? Enggak, saya pengen tahu aja Ki kebenarannya gitu. Saya datang ke sini kan mau berbincang-bincang. Saya pengen tahu juga. Ya, mungkin ini kan saya kamerain juga ya, nanti pasien Aki semakin banyak lah kalau emang benar. Ya, Aki nggak nipu kan tapi? enggak lah. Kalau Saya nggak nipu. kalau nggak nipu, benar nggak nipu Ki? Bener. Coba Aki pecahin telurnya kalau emang nggak nipu. Ini sahabat. Ini. Ini apa ini? Oh, ini jarum dari telurnya ya? Iya. Ini sahabat, ada jarumnya nih. Tuh, ini ada jarumnya. Saya mohon maaf Ki ya, bukan saya nggak percaya atau apa. Itu benar Ki, itu telur apa jarum keluar dari telur situ. Iya benar. Kamu kan nyaksiin sendiri nih. Iya sih saya nyaksiin, tapi saya juga paham Ki, namanya permainan seperti ini itu sebenarnya itu trik Ki. Enggak, saya nggak ada trik. Aki ini sebenarnya nipu ya. Saya nggak nipu. Ini ada jarum ini saya tahu itu Ki. Itu permainan dukun penipu itu.
jangan ini saya. Ya saya bukan mau ngebongkar atau apa Ki, tapi kan ini ada jarum di dalam telur itu. Saya paham itu Ki, itu permainan dukun penipu itu. Aki ini pasti nipu ya. Enggak, saya enggak nipu. Benar nggak nipu? Benar. Boleh saya pecahin yang ini. Ini katanya belum. Apa-apaan kamu? Ya kalau Aki nggak nipu ya saya pecahin juga. Mungkin ada lagi nih. Katanya kan belum digunain untuk pengobatan itu 2. Ya. Saya buka ya. Jangan loh. Oi, kamu jangan kuat. Berarti terus. Mana dia? Hah? Kejar. Astagfirullah. Sahabat, jauh banget dia larinya. Astagfirullah. Tadi kameramen lihat. Sahabat, kita masuk. Allahu Akbar. Sahabat, dukunnya kabur. Ternyata dia itu penipu, sahabat. Nah, itu dukun tadi penipu, sahabat. Ini ya. Coba kameramen disorot. Ini benar jarum, sahabat nih. Ini telur dipecahkan tadi ada jarumnya. Tapi sahabat jangan heran ya, kenapa ada jarumnya. Coba ini juga nih sahabat. Ini katanya telurnya belum digunakan si dukun tadi untuk menyantet. Katanya ini masih utuh, masih belum ada apa-apanya nih sahabat. Ya sahabat, lihat telurnya. Ditaruh di kembang. Nah ini telurnya masih utuh sahabat. Saya pengen mecahin juga ini telurnya. Mungkin ini saya curigai sahabat. Ini permainan trik atau bisa dibilang banyak sekali dunia perdukunan yang memainkan yang namanya trik perdukunan. Trik perdukunan itu gini sahabat. Dia pura-pura menarik penyakit yang ada di pasien dimasukkan ke dalam telur. Nah, dimasukkan ke dalam telur. Tapi ternyata permainan trik telur ini sangat mudah sahabat. Ini saya lihat. Nah ini seperti sudah ada. Coba sahabat suatu saat kalau main ke, atau bukan main ya, kalau sahabat menemukan dukun di sekeliling ataupun dimanapun yang ketika dia ngobatin memakai telur, lalu telurnya itu dipecahin ada jarumnya, terus ada darah ataupun benda-benda lain. Coba sahabat saya pecahin dulu ya. Ini saya buang dulu sahabat ya. Nah, saya curiga sahabat, ini permainan trik itu atau menipu pasien. Nah, ini sahabatnya, coba saya pecahkan telurnya. Sahabat, nih sahabat, ada jarumnya tuh, di dalam telur ada jarumnya. Yes nih, ada berapa jarum nih? Ada sekitar 4. Nah, ini telur baru saya pecahkan sudah ada jarumnya. Nah, kalau yang satu tadi tidak ada sahabat, yang ada yang ini. Jadi ada 2 telur yang sudah ada jarumnya. Nah, jarumnya sama lagi, masih baru. Ini jarumnya sama dengan telur yang pertama dipecahkan dukun tadi. Tuh. Ini sahabat, saya sedikit membongkar. Saya bongkar tentang dunia perdukunan yang sifatnya menipu ya. Jadi dukun ini dia bermain trik sahabat. Bermain trik itu artinya telur itu sama dia direndam air cuka. Setelah direndam air cuka otomatis telur itu kan kulitnya akan seperti karet, tidak keras lagi. Nah, lalu dimasukkan
sama si dukun itu, si jarum ini dimasukkan ke dalam telur tadi. Umpama ini telur. Ini kalau sudah direndam air cuka, ini telur menjadi lunak. Nah, sahabat pun bisa membuktikan sendiri di rumah. Sahabat bisa membuktikan sendiri di rumah. Kalau telur direndam air cuka, dia empuk seperti karet. Lalu dimasukkan jarum ataupun benda-benda lainnya. Setelah bendanya masuk ke dalam telur, lalu didiamkan, itu otomatis telur menutup kembali, keras kembali kulitnya, keras kembali. Nah, itu setelah air cukanya kering, dilap, itu keras kembali sahabat. Nah, otomatis telurnya, si jarumnya tadi ataupun silet ataupun benda-benda lain yang sudah masuk ke dalam telur, itu otomatis telurnya menutup. Di sininya menutup menjadi keras lagi. Nah, kalau ada pasien yang datang ke dukun menemukan trik ataupun permainan penipu seperti ini, itu jangan percaya ya sahabat ya. Untuk sahabat-sahabat yang sudah pernah menjadi korban dukun-dukun ataupun korban santet ataupun korban dukun penipu. Nah, yang tadi ini ternyata penipu sahabat. Karena saya tadi awal tadi sudah curiga. Saya mendapat informasi dari salah satu warga, katanya si dukun ini banyak pasiennya. Dia bisa mengobati santet. Terus dengan media telur. Nah, saya mendengar dengan media telur, saya menjadi tertarik untuk mendatangi dia sahabat. Karena yang saya tahu itu adalah penipuan. Penipuan. Penipuan dalam arti ketika ada pasien mendatangi dia, pasien itu kalau ketipu, pasti dia memberikan uang yang banyak. Sumpama tadi si dukun menargetkan uang 10 juta. Lalu setelah si pasiennya diobati, penyakitnya itu ditarik masuk ke dalam telur, dan nggak tahu juga pasien itu belum tentu sembuh karena kan ditipu itu. Karena dia sudah yakin dengan telur yang sudah ada jarumnya dipecahin di depan mata dia, dan pasiennya melihat ada jarumnya, ataupun ada juga yang bermain trik dengan darah, telurnya keluar darah, ada juga yang keluar silet, keluar benda-benda lainnya. Nah, itu salah satu trik perdukunan. Sahabat jangan sampai tertipu ya. Jadi pesan saya, sahabat harus waspada. Jangan mudah tertipu, jangan mudah percaya dengan dukun. Memberikan uang ketika dia minta, ataupun dia mengancam segala sesuatu hal, itu sahabat jangan percaya dan jangan pernah takut ya. Jangan takut yang namanya santet, jangan takut yang namanya dukun seperti ini. Karena sahabat itu ketika sudah takut, alam bawah sadar sahabat ini akan dipengaruhi oleh dukun, akan mudah sekali untuk bahasanya itu menanamkan sugesti tentang santet. Nah, artinya rasa takut sahabat itu yang membuat sahabat itu nurut dengan si dukun. Nah, padahal si dukun itu hanya bermain trik belaka. Ini sudah banyak saya menemukan dukun-dukun yang bermain trik seperti ini. Jadi kalau sahabat menemukan dukun yang bermain telur, penyakit masuk ke dalam telur, itu sudah pasti trik sahabat. Trik belaka itu, penipuan. Sahabat jangan mau mengeluarkan duit, membayar dia ataupun percaya dengan dia, karena dia itu menipu. Dukun-dukun seperti ini banyak saya temui. Nah, makanya saya tertarik mendatangi ini. Saya tadi belum sempat mau membuka maskernya tadi biar sahabat-sahabat melihat wajahnya itu, tapi ternyata dia mendorong saya. Bahkan kameramen saya juga didorong tadi sampai terjatuh. Saya kejar, dia larinya kencang sekali. Ya mungkin dia tidak akan lagi buka di sini. Ini ternyata bukan rumahnya sahabat, tapi ya tempat praktek dia, tempat menipu. Kalau rumahnya ya pasti nggak seperti inilah. Pasti ada tempat tidur ataupun ada lemari baju, ada kamar mandi. Ini ternyata bukan rumahnya sahabat, tapi tempat prakteknya. Ini dukun penipu ya. Untuk para sahabat, saya bongkar dunia perdukunan tentang telur ya. Ini menipu, sudah pasti penipuan. Saya berani jamin, dimanapun sahabat menemukan dukun yang seperti ini, kabarkan saya sahabat. Insya Allah nanti bareng sahabat sendiri, kita datang berdua ataupun bertiga, tapi jangan ada keributan. Saya cukup membongkar dunia perdukunan yang menipu seperti ini ya. Nanti saya bongkar semua dunia perdukunan yang sifatnya menipu, merugikan masyarakat, ataupun menyesatkan. Adapun hal-hal lainnya juga banyak sahabat, trik perdukunan itu sahabat. Jadi sahabat jangan percaya yang namanya
dukun-dukun yang membuka praktek aneh-aneh seperti ini sahabat ya, jangan percaya. Kalau kita mau berobat ya datang saja ke rumah sakit, ataupun kalaupun penyakitnya gaib ya yang sifatnya aneh-aneh ya cukup dengan media yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah, yang mana Quran ini diberikan sebagai pedoman umat manusia. Ada obat di dalamnya juga, yang mana obat itu letaknya di mana? Di keyakinan kita yang percaya dengan Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat yang pengobatan tadi, kita yakin dengan Allah, maka Allah akan memberikan kesembuhan. Jadi tidak ada orang yang mampu menyembuhkan. Kalau yang mengobati itu banyak, tapi kalau yang menyembuhkan itu Allah. Manusia tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Jadi kalau sahabat datang ke saya ataupun datang ke praktisi lainnya untuk minta kesembuhan, itu tidak akan sembuh sahabat. Tapi kalau mau berobat, serahkan kepada Allah. Allah yang akan menyembuhkan. Allah itu tahu hamba-hambanya yang ketika sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk berobat di mana-mana, pasti Allah lihat, Allah berikan kesembuhan. Jadi untuk para sahabat, saya pun sama sahabat, melayani pengobatan-pengobatan, tapi bukan saya yang menyembuhkan, itu Allah yang menyembuhkan. Saya membaca ayat-ayat Allah, saya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan media maruqyah. Maruqyah itu dengan membaca ayat-ayat Allah lewat jarak dekat ataupun jarak jauh, insya Allah hasilnya sama saja sahabat. Karena apa? Yang namanya doa, yang namanya kita berdoa memohon kepada Allah, mau itu jarak pasien itu di depan kita ataupun pasien itu ada di jauh di luar kota, insya Allah namanya kesembuhan itu datang dari Allah. Tapi lewat perantara, yang mananya seperti halnya kita berobat di dokter, berobat di rumah sakit, sama. Ketika kita minum obat, kita sembuh, itu bukan obat yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanyalah sebagai perantara saja. Perantara. Rumah sakit, dokter, ahli-ahli praktisi pengobatan itu pun hanya perantara saja. Nah, jadi yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan itu Allah. Obat pun tidak bisa menyembuhkan. Obat bisa menyembuhkan atas dasar Allah yang menyembuhkan. Jadi obat itu hanya perantara. Jadi obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pesan saya sahabat, kita yakin, tanamkan keimanan dalam hati kita. Ketika kita sedang sakit, kita berikhtiar. Bisa, kalau penyakitnya aneh-aneh, di dokter dideteksi bisa dibilang tidak ada penyakit, tapi kok dirasa ada penyakit. Itu ada dua perkara ya sahabat ya. Jadi ada penyakit derita psikologi. Psikologi itu penyakit yang datang dari pikiran. Nah, itu dengan cara apa? Terapi. Terapi pikiran. Seperti halnya orang-orang yang stres, gila, ataupun yang bisa dibilang stres berkepanjangan. Karena stres itu banyak sahabat. Salah satunya stres itu ada orang yang terlalu menyimpan beban hidup sendirian. Dia tidak mau bercerita, dia tidak mau curhat, akhirnya menyimpan beban dalam pikiran dia, akhirnya menjadi stres. Ada juga orang yang cinta dengan dunia, ketika dunianya diambil. Contohnya ketika seorang ingin menjadi pejabat, tapi dia gagal, tiba-tiba stres. Nah, itu pun karena pikirannya tadi. Nah, ada pun penyakit aneh-aneh, gangguan seperti tidur, seperti hal-halnya kita was-was dalam hati, seperti halnya adapun penyakit-penyakit anehnya itu pun ada juga penyakit yang disebabkan dipengaruhi oleh jin. Jin yang mempengaruhi manusia, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi jasadnya untuk hal-hal yang sifatnya menjadi aneh gitu. Jadi ada yang perutnya sakit, ada yang kepalanya, ada yang penyakit aneh-aneh. Dideteksi di rumah sakit tidak ada penyakitnya, tapi si pasien itu merasakan aneh. Nah, itu dengan media apa? Dengan media ruqyah ataupun dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang sifatnya doa ataupun membacakan ayat-ayat Allah. Ataupun ada orang yang kesurupan. Nah, itu tidak bisa sahabat diminumkan obat sembuh, tidak. Itu diminumkan air doa ataupun kita ruqyah ataupun kita bacakan ayat-ayat Allah, yang mana ketika ada jin kafir di badannya ataupun ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jin, maka otomatis Allah akan mengangkat, karena Quran tadi dijadikan perantara sebagai pengobatan, tapi Allah yang menyembuhkan. Nah, pesan saya sahabat, kita harus yakin bahwa Allah itu yang menyembuhkan.
dimanapun kita berusaha boleh, tapi jangan datang ke dukun yang sifatnya menipu. Karena dukun yang sifatnya menipu seperti ini itu kerugian sahabat. Dia hanya mengambil materinya saja. Jadi sahabat dirugikan dengan materi, tapi tidak disembuhkan. Nah, sahabat ya. Jadi hati-hati sahabat ya, kalau dukun-dukun yang menggunakan media telur seperti ini, ada jarumnya, terus ada benda-benda lain, bahkan ada darah itu disuntikan ke dalam telur, darahnya itu. Itu nanti sahabat bisa mencoba di rumah sendiri. Telur direndam air cuka, itu kulitnya menjadi lunak dan mudah dimasukkan benda-benda seperti apapun, bahkan memasukkan darah. Kalau sahabat menemukan telur yang ada darahnya, itu disuntikkan seperti zat-zat berwarna merah ke dalam telur. Jadi ketika dipecahkan ada darahnya. Nah, itu sahabat hati-hati ya, jangan percaya, itu bukan pengobatan sahabat, itu penipuan. Hanya menguras kantong sahabat, menguras uang sahabat. Dan sahabat juga disesati dengan dukun-dukun yang sifatnya menipu. Pesan saya sahabat, waspada. Kita terus perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbaiki ibadah, memohon kepada Allah tentang hal-hal kehidupan kita, untuk keselamatan kita dan untuk kecerdasan pikiran kita. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.